Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para penonton setianya Handsop Movie? Wah, kali ini kalian pasti sudah nonton film yang bakal gua bahas di channelnya Handsop Movie kali ini ya guys. Karena menurut gue film ini memang film yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jadi gue yakin kalian pasti sudah nonton film ini. Namun sebelum ke bahas filmnya, gue akan mengingatkan kembali untuk kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channelnya Handsop Movie. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Halo guys, sebelumnya mungkin gue mau ngasih tahu dulu untuk video kali ini akan mengandung spoiler alert. Jadi Spider-Man No Way Home dalam video kali ini akan ada sedikit bocoran yang bisa saja mengganggu kamu yang belum menonton. Jadi gue sarankan buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu filmnya, baru kalian bisa beralih ke channelnya Handsop Movie, atau kalian juga bisa jadikan video ini sebagai referensi untuk kalian nonton filmnya secara langsung. Nah, kamu pasti setuju bahwa Spider-Man No Way Home adalah film superhero yang paling dinantikan selama pada tahun 2021. Film ketiga Spider-Man di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Ini tayang di Amerika Serikat pada tanggal 17 Desember 2021. Beruntungnya Indonesia mendapatkan jadwal tayang yang lebih cepat, yaitu pada tanggal 15 Desember 2021. Bagaimana nggak paling dinantikan, proyek No Way Home bahkan berhasil bikin banyak kehebohan sejak tahun 2019. Mulai dari Spider-Man yang sempat hengkang dari MCU karena masalah kontrak Sony Pictures dan Disney, hingga penggunaan multiverse di ceritanya. Ditambah lagi dengan berbagai teori dan rumor yang bikin hype No Way Home semakin menjadi-jadi. Spider-Man No Way Home berlatar waktu tepat setelah kejadian di akhir film Spider-Man Far From Home pada tahun 2019. Ketika Mysterio mengungkapkan identitas asli Spider-Man adalah Peter Parker, kemudian meminta tolong Dr. Strange agar semua orang lupa bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun Peter mengacaukan mantra Dr. Strange sehingga membuka multiverse dan mendatangkan 5 villain dari semesta lain. Ketika Peter Parker kali diperkenalkan di MCU melewat Captain America Civil War pada tahun 2019, karakter tersebut tampil begitu kekanakan. Bahkan sifat kekanakannya masih terlihat di Spider-Man Homecoming pada tahun 2017, Avenger Infinity War pada tahun 2018, dan Spider-Man Far From Home. Namun di No Way Home kamu bakal melihat sisi lain Peter yang enggak pernah kamu lihat di film MCU sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi Peter di No Way Home jelas jauh lebih berat dari dua film Spider-Man sebelumnya. Terbiasa menghadapi satu villain di dua film pertamanya, kini Peter menghadapi 5 villain sekaligus di No Way Home, bahkan dari semesta yang berbeda. Ditambah lagi, Peter dihadapkan dengan permasalahan pahit lainnya yang benar-benar mengubah hidupnya. No Way Home menampilkan sisi gelap Peter. Kita bisa melihat bagaimana Peter ketika dipenuhi amarah dan dendam. Di momen inilah kita dibuat sadar bahwa Peter sudah mulai memasuki kehidupan dewasanya. No Way Home seakan menjadi pesan bahwa tidak ada lagi Peter yang kekanakan di kemunculan selanjutnya di MCU. Nah, konsep multiverse sebenarnya pertama kali diperkenalkan di MCU lewat serial Loki. Namun multiverse MCU baru diangkat ke layar lebar lewat No Way Home gara-gara Peter mengganggu Dr. Strange saat merapal mantra. Deretan villain dari semesta lain pun berdatangan ke MCU, diantaranya Green Goblin, Dr. Octopus, Electro, Sandman, dan Lizard. Butuh waktu 13 tahun bagi Marvel Studio untuk bisa mengangkat konsep multiverse ke layar lebar. No Way Home menjadi bukti bahwa MCU telah siap untuk menjelajah ke semesta-semesta lainnya. Soalnya, momen multiverse yang diperlihatkan di No Way Home benar-benar terasa mengalir dan bukan sesuatu yang terlihat dipaksakan hanya demi tercapainya konsep multiverse di MCU. Multiverse jelas saja membuka segala kemungkinan bisa terjadi di MCU. Itulah sebabnya kamu bakal menemukan banyak hal mengejutkan di No Way Home. Film ini diibaratkan sebagai sebuah paket penuh euforia. Semua bagian dari No Way Home dijamin bakal bikin kalian happy terus, mulai dari awal film hingga adegan post credit kedua.
Seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama, No Way Home menampilkan sisi lain Peter yang belum pernah diperlihatkan di film MCU sebelumnya. Tom Holland sebagai pemeran Spider-Man jelas mendapatkan tantangan baru untuk menampilkan sisi gelapnya Peter di No Way Home. Tanpa diragukan lagi, Holland benar-benar membuktikan bahwa dia enggak hanya ahli dalam menampilkan Peter yang kekanakan dan bisa lebih dari itu. Buat yang sudah menonton, kamu pasti setuju bahwa akting Holland di No Way Home adalah yang terbaik dari sepanjang penampilannya di MCU. Namun dari antara semua aktor yang tampil di No Way Home, pemeran Green Goblin yaitu William Dafoe bisa dibilang yang paling menonjol setelah 19 tahun berlalu dari penampilannya sebagai Green Goblin di film pertama Spider-Man pada tahun 2020. Dafoe ternyata sama sekali enggak kehilangan karismanya sebagai villain tersebut. Karakter Green Goblin seakan begitu melekat dan hanya milik Dafoe saja. Aktor tersebut berhasil tampil begitu mengintimidasi sebagai Green Goblin sekaligus tampil begitu polos sebagai Norman Osborn. Namun Dafoe tampak sama sekali enggak kesulitan berganti kepribadian dalam satu film. Buat yang suka dengan film superhero penuh aksi, dijamin kamu bakal dimanjakan dengan No Way Home di antara ketiga film Spider-Man di MCU. No Way Home menampilkan adegan pertarungan yang paling banyak. Jenis pertarungannya pun bervariasi, mulai dari pertarungan jarak jauh, jarak dekat, hingga pertarungan by one. Lewat No Way Home, kita akhirnya bisa melihat seorang Peter melalui pertarungan yang begitu brutal dan intens. Pertarungan fisik yang dilalui Peter di No Way Home bisa dibilang enggak main-main. Aksi pukul dan saling banting di film ini sama sekali nggak bisa kalian temukan di dua film Spider-Man sebelumnya. Spider-Man No Way Home pantas disebut sebagai film MCU paling terbaik selama musim tahun 2021. Film ini berhasil mendobrak berbagai batas yang selama ini belum diperlihatkan Spider-Man di sepanjang kemunculannya di MCU. No Way Home menyajikan sajian lengkap mulai dari cerita, emosi, pertarungan intens hingga berbagai kejutan. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Atau kalau misalnya kalian punya bahasan lain tentang film Spider-Man No Way Home, kalian bisa bantu klik atau tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kalau gitu sekian dulu pembahasan film Spider-Man No Way Home dari channelnya Hands Up Movie. Nah, sebelum gue pamit, gue akan ingatkan kembali untuk kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Hands Up Movie. Kalau gitu gue pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.